Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Ikhwatul iman, kita akan membahas dan melanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran sampai pada surat Al-Anfal ayat ke-65 yang insya Allah kita akan bahas hingga ayat ke-66. Dua ayat ini akan menyadarkan kita bagaimana pentingnya mental bagi seorang mukmin, bagaimana kesehatan jiwa dan mentalnya ini adalah bagian dari kemuliaan dia sendiri. Dan dari dua ayat ini kita akan mengetahui bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya kaum muslimin. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, mari kita baca terlebih dahulu dengan harapan bacaan kita menjadi ibadah yang mana satu hurufnya diberikan pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan yang kita berharap kepada Allah dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Amin. Allahumma amin. Surat Al-Anfal ayat ke-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة صابرة وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
Sadaqallahu maulana al-azim. Ikhwatul iman dan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyeru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yaitu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk kemuliaan beliau, Allah tidak pernah menyebutkan dalam memanggilnya langsung dengan namanya, tetapi menyebutnya dengan ya ayyuhan nabi. Wahai nabi, harridil mu'minina, kobarkanlah semangat para orang-orang yang beriman ini alal qital, untuk berperang. Di mana iyyakum minkum, jikalau ada dari kalian isruna 20 orang, sabiruna, yang mana mereka bersabar karena Allah, yaghlibu mi'atain, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang dari golongan orang-orang kafir. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan jikalau ada di antara kalian 100 orang, yaghlibu alfan, mereka akan mengalahkan 1000 minal ladina kafaru, dari orang-orang yang kafir kepada Allah. Bi annahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang kafir, qaumul la yafqahun, yaitu orang-orang atau kaum yang tidak mengerti. Ikhwatul iman dan sekalian, jangan sampai kita melepaskan ayat ini dari konteks ini, di mana peperangan pada ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya di perang Badar. Karena kalau kita memotong satu ayat kemudian lalu kita pahami, kemudian kita tinggalkan konteksnya, sebelum-sebelumnya pun tidak kita bahas, maka seakan-akan Allah menyuruh kepada nabinya, ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Kok seakan-akan suruh mengobarkan semangat perang untuk memerangi orang-orang kafir dan seterusnya. Padahal konteksnya dalam perang Badar itu memang menjadi takdirnya Allah, orang-orang beriman ini dipertemukan dengan orang-orang kafir di bawah pimpinannya Abu Jahal, di bawah pimpinannya Abu Sufyan, yang sebelumnya Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang ini mengirimkan pesan kepada orang-orang di Mekah kafir Quraisy untuk mengirim pasukan dan menyelamatkan kafilah dagang dari sergapan Muhammad, Nabi kita dan sahabat-sahabatnya. Namun ketika sudah disampaikan oleh Abu Sufyan, sudah kafilah dagang kita sudah selamat, tidak ada kepentingan lagi untuk melanjutkan perjalanan pasukan yang sudah dihimpun ini. Namun apa yang dijawab khususnya oleh Abu Jahal ini, oleh para pemuka dari Quraisy pada saat itu, kita tidak akan kembali, namun kita akan lanjutkan perjalanan kita sampai kepada Badar. Kita nginep di sana 3 hari, kita minum di sana, biarkan para penari-penari kita menghibur, dan nantinya kita akan terkenal di dunia dan tidak diremehkan lagi. Ini iman yang disebut dengan ghadara, kesombongan, kecongkakan, dengan kibir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada Rasul dan sahabatnya pada saat itu untuk tidak mundur. Bahkan sebagian sahabat pun sempat berkecamuk, ini kita lanjut perang atau tidak, karena tujuan keluar dari Madinah awalnya tidaklah untuk berperang, tetapi 314 itu orang-orang terbatas, di mana pasukan ini memang disiapkan untuk penyergapan kafilah dagang, yang mana disinyalir mereka mengambil sebagian modal dari perdagangan itu
dari harta-harta umat Islam yang dulunya dipaksa keluar dari Makkah menuju Madinah. Mereka hijrah meninggalkan harta-harta bendanya. Maka ada hak sih masa-masa peperangan. Jadi jangan sampai membawa konteks peperangan dibawa ke dalam konteks perdamaian atau di masa-masa bukan perang. Akhirnya dianggaplah Islam itu teroris, Islam itu adalah menyebarkan agamanya dengan pedang dan lain sebagainya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kemudian kita mendapatkan di sini bahwasannya kualitas orang yang beriman, yang bisa bersabar dengan keimanannya menuju ridhonya Allah, dibandingkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu beda jauh. Bahkan dikatakan kalau kita perhatikan, satu mukmin ketika ditimbang dengan orang-orang yang tidak beriman sedunia ini, maka timbangan itu lebih diberatkan kepada orang beriman ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sudah mengkaji siapa mereka makhluk yang terjelek di hadapan Allah, yang mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, yang hanya mau menikmati nikmat-nikmat dunia yang sudah Allah ciptakan namun lupa terhadap kholiknya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah menyeru kepada kita, khususnya misalkan di akhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kesabaran itu ujiannya terasa sangat berat, khususnya ketika kita terjun dalam sabilillah. Kita belum pernah merasakan sebagaimana yang dirasakan para sahabat, yang mereka harus berjalan menuju medan perangnya ini sampai kukunya lepas, sampai kakinya pun bengkak atau mungkin pecah-pecah. Dan bukan suatu yang mudah bagi mereka untuk keluar dari Madinah dengan peralatan yang seadanya, dengan kendaraan yang seadanya, menunjukkan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW memberikan motivasi kepada mereka, sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Salah satunya iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atan. Jikalau ada di antara kalian 20 orang yang bisa bersabar karena Allah, maka 20 orang itu akan mengalahkan 200 orang yang tidak beriman kepada Allah. Begitu juga wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Jikalau mereka ini ada 100 orang saja yang beriman kepada Allah, penuh kesabaran dalam berjuang fisabilillah ini, maka dia akan mengalahkan 1000 orang yang tidak beriman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Bi annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Dikatakan mereka ini tidak mengerti bahwasannya berperang itu haruslah untuk membela keyakinan dan menaati perintah Allah. Bagi orang beriman, jihad fisabilillah itu adalah amal yang tertinggi di hadapan Allah. Bahkan sebaliknya, orang-orang kafir ini berperangnya karena sisi dunia, karena sisi kejahiliahan, karena sisi membela harkat martabat dia dalam urusan dunia saja. Sehingga ketika di perang melawan Romawi, panglima muslim ini ketika negosiasi dengan pemimpin orang-orang Romawi pada saat itu menyampaikan, kami membawa pasukan yang mencintai kematian itu sebagaimana kalian mencintai hidup di dunia ini. Ini orang-orang kafirnya sudah gemeter kalau sudah diberikan motivasi seperti itu. Dinego bagaimana kamu sudah nyerah saja, kemudian nanti sudah tidak berperang, kamu saya kasih segini-segini, tetapi diberikan balasan walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit. Bayangkan saja kalau dalam perang Mu'tah itu 3.000 melawan ratusan ribu. Itu kalau tidak
kuat mentalnya, tidak kuat sabarnya, sama dengan perang Badar, 300 melawan 1000, itu secara akal pengamatan orang-orang militer pasti kalah. Satu kalah dalam jumlahnya, peralatannya. Kalau mentalnya tidak memiliki keimanan dan kesabaran yang kuat, maka hanya menunggu kehancuran saja. Ikhwatan iman jamaah sekalian, maka dari itu ini motivasi untuk kita. Kalau kita bawa ini dalam hal konteks yang bukan dalam peperangan, kalau mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bisa melakukan sesuatu, menemukan sesuatu, melakukan riset hal-hal yang baru, maka kita orang beriman harus yakin saya juga bisa. Kalau bahasanya guru-guru kita itu, dia makan nasi, kita sama-sama makan nasi, masa nggak bisa? Itu. Yang repot kalau yang satunya makan nasi yang bagus, kita makan nasi yang semi-semi basi. Tapi di pesantren kayak gitu biasa dan bisa. Ini kota lima jamaah sekalian. Jadi motivasi orang beriman itu harus menengadahkan kepalanya karena dia memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menyandarkan setiap usaha-usahanya kepada Zat yang Maha Kuat. Maka tidak boleh kendor dan tidak boleh minder. Ini yang repot mindernya. Maka dari itu, kalau sudah peperangan, terjun dalam peperangan, kemudian sudah merasa kalah dari awal, ini biasanya kalah. Dan tidak sedikit ketika orang Islam ini jumlahnya sedikit, karena dia pasrahnya kuat, tawakalnya kuat, kesabarannya kuat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Dengan izin Allah mereka bisa mengalahkan pasukan yang begitu besar. Surabaya salah satu buktinya. Kalau dalam dulu Pak, secara militer bambu runcing melawan meriam tank itu sudah banyak kalah, tapi kebesaran hati dengan seruan jihad fisabilillah, di mana hidup mulia atau mati syahid itu bagian dari motivasi. Belum lagi kalau kita baca semua hadis-hadis Nabi, semua ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana jihad itu adalah luar biasa tingginya derajatnya di sisi Allah. Bahkan dikatakan jikalau orang yang syahid itu akan dihidupkan kembali, maka dia akan berperang lagi dan ingin mati karena Allah di jalan Allah. Walaupun dihidupkan lagi, dia akan kembali lagi ingin merasakan mati fisabilillah di jalan Allah. Bahkan Nabi SAW memberikan gambaran dan motivasi dalam hadis-hadisnya sangat banyak sekali. Kalau Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah ini membeli terhadap jiwa orang-orang yang beriman yang berperang dengannya, berperang karenanya dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan janji surga dalam surat At-Taubah. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, ribatu yaumin fisabilillah. Orang yang berjaga-jaga, karena mungkin dalam peperangan itu saling pandang itu sudah adu mental. Ribatu yaumin fisabilillah khairun min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Sehari berjaga-jaga di jalan Allah dalam hal peperangan itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 hari dibandingkan itu. Maka ikhwatal iman, mari kalaupun kita pada saat ini bukanlah dalam konteks peperangan, setidaknya ini memberikan motivasi kepada kita. Misalkan kita mau membawa ini ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Kalau ini misalkan kita bawa dalam konteks yang lain, memotivasi diri kita dalam hal-hal yang produktif, dalam hal-hal yang membawa manfaat kepada umat, maka jangan sampai kalah produktivitas kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat ke-66 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada umat Islam ini. Al-ana khaffafallahu ankum, dan sekarang Allah telah meringankan kepada kalian. Wa 'alima anna fiikum dha'fa, dan Allah Maha tahu bahwasannya ada di antara kalian ini yang lemah. Anna fiikum dha'fa, ada kelemahan di dalam diri kalian.
entah itu lemah fisiknya, entah itu lemah ekonominya, entah itu lemah dalam biaya perangnya dan lain sebagainya. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jikalau ada di antara kalian 100 orang yang bisa bersabar karena Allah dalam jalan Allah, yaghlibu mi'atain, akan bisa mengalahkan 200. Kalau tadi 1 bandingnya bukan banding 2, tapi 1 bandingnya 20. Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau ini takhfif, atau ada yang mengatakan ayat ke-66 ini nasikhun, dia menjadi nasikh atau menghapuskan terhadap ayat sebelumnya. Bagaimana bentuk nasakh mansuknya? Di antaranya keringanan yang Allah berikan, yang sebelumnya 1 itu dibanding 20. Kalau sekarang di ayat 66 ini 1 banding 2, yaitu kalau ada di antara umat Islam yang beriman ini mi'atun, mohon maaf tadi, yang sabiratun yaghlibu mi'atain, yang ayat 66, kalau ada 100 bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alfun, kalau ada 1000 orang yang bisa beriman dan bersabar, yaghlibu alfaini biidznillah, akan mengalahkan 2000 orang dari orang-orang yang kafir itu pastinya biidznillah, dengan izin Allah. Kemudian Allah menutup wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhwatul iman, penting bagi kita, sebagaimana sebelumnya kita telah membahas ya, bahwasannya untuk terus menyiapkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwallah wa aduwwakum. Jadi kalau kita misalkan mengajarkan anak-anak kita menyehatkan tubuhnya, berlatih kuda, berlatih memanah, bukan apa, misalkan niatkan untuk menyiapkan generasi yang siap, entah itu siap dalam hal persaingan, ataupun misalkan di zaman akhir dia nanti masuk dalam masa-masanya Imam Mahdi untuk berperang fisabilillah di jalan Allah, mereka sudah tertanamkan jiwa roh jihadnya. Bukan ketika ada panggilan jihad kemudian dia berpikir belum memiliki kemampuan apapun, mau naik kuda nggak bisa, mau panah nggak bisa, mau pakai pedang pun nggak bisa. Nah, ini repot generasinya. Akhirnya ketika ada seruan jihad, dia sembunyi di bawah meja karena dia tidak memiliki kemampuan itu. Maka ikhwatul iman jamaah sekalian, kesabaran ini memang perlu dilatih, dan kesabaran itu dalam hal peperangan ini tidak main-main. Bayangkan bisa dalam perjalanan berhari-hari, mungkin minumnya terbatas, kendaraan itu bisa bergantian. Jadi belum berperang saja ujiannya sudah berat. Perjalanan 3 hari misalkan, 5 hari, 10 hari. Kemudian yang ditunggangi hanya kendaraan 1, bergantian naik, gantian satunya jalan, kemudian gantian lagi. Bahkan jika salah saja memilih jalan, kemudian dia kehausan di tengah jalan, itu bisa mati. Maka ikhwatul iman, kesabaran dalam hal ini kita dilatih dalam hal puasa. Makanya katanya as-shaumu nisfus sabr. Puasa ini separuhnya kesabaran, di mana kita dilatih untuk bersabar, untuk tidak makan dalam waktu-waktu tertentu, dilatih untuk tidak berhubungan suami istri di dalam waktu-waktu tertentu. Bagaimana orang yang berjihad berhari-hari, berbulan-bulan tidak bertemu istri, tidak bertemu anak, dan taruhannya adalah nyawa, itu tingkat kesabarannya adalah sangat-sangat tinggi. Makanya ketika kita membaca innallaha ma'as sabirin, kemudian wallahu ma'as sabirin, ini konteks-konteksnya wajar kalau dikaitkan dengan jihad, karena jihad ini membutuhkan kesabaran, dan pahalanya sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, akan diberikan oleh Allah pahala yang tidak ada hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bersabar dalam menjalani perintah puasa ini, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga bisa menahan hawa nafsu kita dari melihat yang haram, dari mendengarkan yang haram, atau berkata-kata yang haram, atau berkelakuan hati dalam urusan menghindarkan hal-hal hati yang menuju kepada keharaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Mohon maaf segala kurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ustaz Imanul Arifin atas tausiah yang disampaikan. Semoga dapat menjadikan kita semua semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab kepada jamaah Masjid Manarul Ilmi, baik yang hadir dalam masjid maupun lewat Zoom meeting. Dipersilakan untuk bertanya. Alhamdulillah, wa jemaah sekalian. Saya tutup dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyul amal afdal? Amal apa yang paling utama? Qala, beliau bersabda, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di jalannya. Muttafaqun alaih, hadis sahih, disepakati kesahihannya. Ya iman, dari ayat-ayat yang kita bahas ini, semoga kita tidak alergi ketika mendengarkan kalimat jihad, karena memang ayat-ayat jihad itu akan ada sampai hari kiamat. Hanya saja kita akan melihat konteksnya di mana. Mungkin kita di sini belum merasakan ayat ini terpakai dalam konteks yang sebenar-benarnya. Namun ketika berada di Palestina mungkin, atau di negara-negara tertentu mungkin, yang mana pada saat mereka ini terzalimi, maka mereka pun boleh menggunakan ayat-ayat ini, dan mereka pun boleh memotivasi dirinya dan menghimpun kekuatannya sebagaimana dulu Nabi SAW memotivasi para sahabat-sahabatnya. Bagi kita yang di sini yang konteksnya belum dalam hal-hal jihad yang sesungguhnya, mari kita bisa berjihad dalam urusan harta kita, karena dalam hal-hal jihad itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berjihad perintahnya dalam urusan jiwa, tetapi di ayat-ayat lain, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi diperintahkan kita untuk bisa berjihad dengan harta kita. Bahkan biasanya perintah-perintah jihad dalam Al-Quran itu diawali dengan bi amwalikum wa anfusikum, baru dengan jiwa. Bisa jadi dengan harta kita bisa berjihad dalam konteks mensyiarkan Islam, bagaimana menjadikan Islam ini tetap ada sampai hari kiamat, entah itu dalam hal pembelajaran, pendidikan, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi mungkin kita menyumbangkan sebagian harta kita, sebagaimana dulunya para sahabat-sahabat menyumbangkan ketika berdonasi dalam membiayai jihad fisabilillah, sehingga katanya man jahaza ghaziyan faqad ghaza, barang siapa orang yang menyiapkan tentara peperangan itu, menyumbangkan hartanya untuk dalam peperangan itu, maka dia sama saja telah berperang di jalan Allah, pahalanya sama-sama mendapatkan. Semoga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berjihad fisabilillah dan bisa bersyahid, meninggal dunia dalam kondisi syahid yang menjadikan kita masuk surga di ghairi hisab. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf segala kurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.